Selamat datang dan selamat bersua para saudara-saudari peserta didik sekalian yang terkasih via media ini. Kali ini kita akan mendalami tentang hidup itu milik Allah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar para peserta didik mampu menyadari hidup itu milik Allah dalam beberapa contoh kasus moral aktual seperti aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati. Para peserta didik yang terkasih, kita tentu paham apa artinya hidup. Hidup artinya keadaan bernyawa. Keadaan bernyawa inilah yang memungkinkan seorang manusia mampu untuk bernafas, bergerak, bekerja, bermain, belajar, berolahraga, dan lain sebagainya. Kita juga tentu paham apa artinya milik. Milik artinya kepunyaan. Sebagai sebuah contoh, jika dikatakan buku itu adalah milikku, berarti hendak mengatakan bahwa buku itu adalah kepunyaanku. Demikian jika dikatakan bahwa hidup itu milik Allah, berarti bahwa Allah adalah pemilik kehidupan. Allah adalah sang empunya kehidupan dan hanya Allah yang berhak atas kehidupan manusia. Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kehidupan karena kehidupan manusia berasal dan diberikan oleh Allah. Manusia adalah ciptaan, dengan demikian manusia adalah milik Allah. Manusia tidak bisa berbuat sesuka hati atas hidupnya dan hidup orang lain. Manusia hendaknya menghargai hidup dengan menciptakan budaya kasih melalui tindakan, sikap, dan perilaku menghormati kehidupan manusia dalam budaya cinta kehidupan. Kita akan mendalami ajaran kitab suci tentang hidup itu milik Allah. Yang pertama dalam Yeremia bab 1 ayat 4-5. Di sana dikatakan, Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Perikop ini menjelaskan bahwa Allah sudah mengenal Yeremia bahkan ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Allah menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi. Seandainya ibu Yeremia menggugurkan kandungannya, maka Yeremia lah yang terbunuh. Ibu Yeremia belum mengetahui namanya, tetapi Allah sudah memberikan nama kepadanya. Ibu Yeremia belum mengetahui nasibnya di masa depan, tetapi Allah sudah menetapkannya menjadi seorang nabi besar. Yang kedua, dalam Ulangan bab 32 ayat 39. Perikop ini menjelaskan bahwa sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi dan mencabut kehidupan. Allah berhak membuka dan menutup kandungan. Manusia tidak dapat mengundang malapetaka lewat tindakan menghilangkan kehidupan. Karena itu berarti telah merampas hak Allah. Yang ketiga dalam Keluaran bab 20 ayat 13. Di sana ada perintah jangan membunuh. Jangan membunuh berarti jangan menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menghilangkan nyawa orang lain berarti merampas hak Allah. Karena sekali lagi hanya Allah yang memiliki hak atas hidup manusia. Yang berikut dalam perjanjian baru yaitu Matius bab 5 ayat 21-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Perintah jangan membunuh dalam perjanjian lama diperluas maknanya oleh Yesus. Bukan sekedar jangan atau tidak menghilangkan nyawa orang,
tetapi memperlakukan sesama manusia secara bermartabat dan penuh cinta kasih. Lebih lanjut kita akan mendalami ajaran gereja tentang hidup itu milik Allah. Yang pertama dalam dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes artikel 51. Mengenai pengguguran, tradisi gereja sudah memiliki sikap yang amat jelas mulai dari abad-abad pertama. Walaupun pada masa abad-abad pertama itu, masyarakat Romawi sudah melegalkan pengguguran, tetapi hal ini tidak diterima oleh gereja. Gereja selalu menentang dan melarang pengguguran kandungan. Konsili Vatikan II masih menyebut bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan durhaka. Ini adalah dosa besar. Allah telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Yang kedua, dalam Kitab Hukum Kanonik paragraf 1398. Manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama dengan manusia yang sudah lahir. Karena itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan mempunyai segala hak sipil dan gerejawi. Sebab dengan kelahirannya hidup manusia sendiri tidak berubah. Hanya lingkungannya yang berubah atau lingkungannya menjadi lain. Tetapi haknya tidak berubah. Maka dengan demikian dalam Kitab Hukum Kanonik paragraf 1398, gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia ini dengan hukum gereja yang disebut ekskomunikasi. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi. Ya, hukuman ekskomunikasi adalah prosedur formal dalam gereja kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan status mereka sebagai di luar komunitas gereja. Yang berikut, ajaran gereja tentang hidup itu milik Allah itu terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2270. Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, saat pembuahan, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi. Di antaranya adalah hak atas kehidupan dari makhluk yang tidak bersalah, yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan demikian, dengan amat jelas gereja memiliki prinsip moral yang tegas bahwa kehidupan harus dilindungi sejak saat pembuahan. Ya, karena hidup itu adalah milik Allah, maka tugas manusia adalah merawat dan menjaga kehidupan. Dari uraian-uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa gereja Katolik sangat menjunjung tinggi kehidupan karena kehidupan manusia berasal dan diberikan oleh Allah. Manusia adalah ciptaan dan milik Allah. Maka Allah menegaskan kepada manusia untuk tidak berbuat sesuka hati terhadap hidup manusia itu sendiri melalui beragam tindakan seperti pembunuhan, bunuh diri, aborsi, eutanasia, perang, dan hukuman mati. Ya, kita paham pembunuhan berarti suatu tindakan yang dengan sengaja mematikan atau membuat supaya orang lain mati atau meninggal dunia. Ya, bunuh diri berarti tindakan yang dengan sengaja mematikan diri sendiri. Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan. Eutanasia adalah tindakan yang menurut hakikatnya
atau dengan maksud mendatangkan kematian untuk menghentikan setiap rasa sakit. Perang adalah permusuhan bersenjata antara negara, suku, atau kelompok. Sedangkan hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan serius. Hukuman ini merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan oleh pengadilan, dalam mana seseorang itu dibunuh, ditembak, atau digantung. Sekali lagi, gereja menentang tindakan-tindakan ini karena dengan melakukan tindakan-tindakan seperti pembunuhan, bunuh diri, aborsi, eutanasia, perang, atau hukuman mati, berarti manusia membuat dirinya seolah-olah sebagai pemilik kehidupan. Padahal hanya Allah lah yang adalah pemilik kehidupan. Manusia hendaknya menghargai hidup dengan menciptakan budaya kasih, tetapi bukan budaya kekerasan. Dengan demikian, melalui ajaran sosial gereja mengimbau dan menegaskan bahwa umat Katolik harus menunjukkan dan menjadi saksi hidup melalui tindakan, sikap, dan perilaku menghormati hidup manusia dalam budaya cinta kehidupan.